Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bisa berjumpa kembali di dalam ibadah tengah pekan kita pada kesempatan ini, tanggal 30 Agustus 2023. Saudara, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama saudara memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kepada Engkau Tuhan, sebab Engkau memberikan kami kesempatan yang indah untuk bisa bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dan kami menyerahkan waktu kami ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus jugalah kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, membacanya, serta merenungkannya. Saya mengajak kita bersama-sama untuk menyanyikan sebuah lagu sebagai doa kita. Tuhan bagaikan bejana, hatiku ini siap dibentuk oleh Tuhan. Dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekali lagi untuk kita tundukkan kepala kita dan kita satu hati kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar firman yang akan kami dengarkan nanti
sungguh-sungguh menjadi bagian yang kami bisa renungkan dan menjadi bagian yang sangat penting di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, mohon Engkau berbicara, Engkau yang memberkati kami, dan biarlah firman itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan melalui kesaksian kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang hina ini ketika menyampaikan firman Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada hari ini adalah orang yang lelah berjalan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Firman Tuhan terambil dari Mazmur nomor 60, Saudara, ayat 1-14. Saudara bisa membaca teksnya atau membaca dari mana ayat ini diambil di dalam layar saudara yang paling bawah. Saudara bisa melihatnya, Mazmur 60 ayat 1-14. Saudara, firman Tuhan berbunyi demikian. Untuk memimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Miktam dari Daud untuk diajarkan ketika ia memerangi orang Aram Mesopotamia dan orang-orang Arab Soba, dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di lembah Asin. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya sebab bumi telah bergoyang. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Kepada mereka yang takut kepadamu telah Kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Berikanlah keselamatan dengan tangan kanan-Mu dan jawablah kami. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, Aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Punyaku Gilead dan punyaku Manasye, Efraim ialah pelindung kepalaku. Yehuda ialah tongkat kerajaanku, Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku, karena Filistia aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau ya Allah yang telah membuang kami, dan yang tidak maju ya Allah bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Saudara yang berbahagia di dalam Tuhan, kita sudah membaca tadi pada ayat yang pertama bahwa bagian ini adalah bagian yang dituliskan atau disampaikan oleh seorang yang bernama Daud. Kita tahu saudara bahwa Daud adalah pribadi yang dalam hidupnya itu syarat dengan peperangan. Di dalam masa mudanya dia sudah melawan Goliat, orang yang besar itu, dan Daud memiliki juga pengalaman-pengalaman strategi-strategi perang dan selalu menghasilkan kemenangan demi kemenangan, saudara. Saking Daud adalah orang yang terkenal hebat di dalam peperangan, sehingga dari generasi menuju ke generasi, orang-orang selalu menjadikan Daud sebagai contoh pemenang di dalam peperangan-peperangan. Sehingga saudara, ketika mereka mendengarkan Yesus juga adalah keturunan dari Daud, maka mereka ingin Yesus juga mengangkat senjata seperti leluhurnya untuk mengalahkan penjajah, yaitu Roma pada waktu itu, saudara. Musuh khawatir dan gentar ketika pasukan Daud akan menyerang mereka. Siapapun lawan dari Daud, mereka akan gentar. Sebab mereka percaya dan mereka sudah mendengarkan betapa legendanya seorang Daud yang sangat terkenal itu. Sehingga di dalam 1 Samuel 17 ayat 37, Daud mengatakan, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu, saudara. Jadi kita bisa bayangkan di sini bahwa Tuhan akan menjadi penolong Daud, dan Tuhan akan menjadi barisan yang memenangkan pasukan-pasukan Daud, saudara. Jadi waktu orang melihat Daud begitu hebat, Daud melihat bahwa yang membuat dia hebat itu adalah Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak hanya itu, orang Israel pernah menyerukan bahwa Daud membunuh berlaksa-laksa musuh Tuhan jauh dari raja sebelumnya Saul, yang sembunyi ketika Filistin datang menyerang Israel. Istana Daud, saudara, makin lama makin besar. Dan wilayah-wilayahnya juga membentang di seluruh Israel. Raja ini dihormati
hidup berdampingan dengan cinta dan kasih Tuhan, saudara. Allah yang melepaskan dia dari segala bencana dan malapetaka. Orang-orang mengatakan Daud berperang dan Tuhan memberikannya kemenangan. Sebagian orang lain melihat Daud hebat dan melupakan Tuhannya, tetapi bagi Daud sekali lagi, dia melihat bahwa Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Perhatikan saudara, Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Banyak sekali perikop Alkitab atau teks-teks di dalam Alkitab mewarnai perjalanan sukses secara hebat, kisah-kisah tentang Daud. Tetapi perikop yang kita baca hari ini nampaknya saudara, ada kegagalan di medan perang. Ada kegagalan di medan perang yang sedang dipimpin oleh seorang Daud. Orang yang gagah, orang yang hebat, rupanya ada kalanya saudara gagal dan khawatir. Orang yang pandai memuji Tuhan, ada kalanya justru diuji oleh Tuhan sekali lagi. Ada kalanya saudara kita sudah bergaul erat dengan Tuhan, kita sudah melihat Tuhan melepaskan kita dari segala macam problem dan tekanan. Ada kalanya kita diuji kembali. Orang yang sering kali menikmati kemenangan, ada kalanya mengalami kemalangan di dalam hidupnya. Perikop yang kita baca ini menunjukkan suara orang yang lelah, saudara. Suara orang yang capek, suara orang yang mengeluh. Suara raja yang rapuh hatinya sehingga apa yang dikatakan di dalam ayat 3, ya Allah, engkau telah membuang kami. Jadi ketika kita mencoba melihat tokoh Alkitab yang begitu hebat dan perkasa, mereka juga sebenarnya memiliki kerapuhan di dalam mental dan spiritualitas mereka. Sehingga ketika saudara pada hari ini juga mengalami pergumulan hidup, saudara jangan minder dan mengatakan saya bukan nabi sih. Saya bukan raja yang dipilih Tuhan sih. Karena semua sebenarnya manusia, ketika saudara berada di dalam kekhawatiran dan kelelahan terus menerus saudara, emosionalnya kadang-kadang terganggu dan galau hatinya. Sebenarnya semua manusia sama di dalam hidup ini. Sedang belajar untuk percaya yang namanya Tuhan. Kalimat Daud ini salah sebenarnya. Tetapi ini keluar dari emosinya, reaksi terhadap tekanan yang berat yang dia hadapi. Tuhan itu tidak pernah membuat umatnya, saudara. Tuhan akan selalu berada dan berpihak pada umatnya. Hanya saja umat yang seringkali merasa Tuhan tidak ada bersama mereka. Dan mereka seringkali merasa tidak butuh yang namanya Tuhan. Merasa diri tanpa Tuhan. Saudara, ketika Daud berada di dalam kemenangan demi kemenangan, ketika prajurit itu merasa diri hebat, memiliki pemimpin demi pemimpin yang bisa membawa mereka menang dan terus menang, lupa sama Tuhan, saudara. Bukankah juga seringkali ketika kita merasa kita hidup enak terus, tidak ada cobaan, tidak ada ujian, apakah kita bisa bertahan di dalam perasaan kita bahwa Tuhan, saya sangat membutuhkan Tuhan? Atau seringkali ketika kita mengalami permasalahan baru kita berpikir, Tuhan memang aku butuh engkau. Jadi seringkali saudara, Tuhan membiarkan kita berjalan tanpa dia. Dan dia tahu kita nanti akan berseru, Tuhan aku butuh engkau. Tiap langkahku aku ingin Tuhan yang pimpin dan lain sebagainya. Manusia seringkali sombong di dalam kehidupannya. Merasa diri bisa tanpa Tuhan. Ada sebuah kisah tentang seorang pria yang sangat pandai di dalam membuat berbagai benda dari tanah, saudara. Malahan saking dia pinternya, dia berhasil mengubah tanah menjadi energi. Kendaraan dapat bergerak, memakai bahan bakar dari tanah, dan listrik dapat dihasilkan dari tanah. Dan pada hakikatnya ia mampu membuat apapun dari tanah. Pada suatu hari setelah ia menjadi orang kaya, ia datang pada Tuhan dan menantang Tuhan dengan berkata, mari kita bertanding di antara kita, siapa yang mampu menciptakan sesuatu yang terbaik dari tanah. Tuhan berkata, ayo. Kemudian pria itu mengulurkan tangannya ke bawah dan mengambil segenggam tanah. Tetapi Tuhan segera menghentikannya sambil berkata, hei, kalau mau bertanding denganku pakai tanah ciptaanmu dong. Dengan kata lain saudara, bahwa manusia yang diciptakan dari tanah tidak akan bisa pergi dari sumbernya atau melepaskan diri dari sumber penciptanya, saudara. Saudara dan saya mau tidak mau di dalam kondisi apapun, ketika kita merasa butuh atau tidak butuh Tuhan, kita terkoneksi dengan Tuhan. Suatu waktu nanti semua manusia pasti ujung-ujungnya akan mencari yang namanya Tuhan, saudara. Karena tanpa Tuhan maka kita tidak memiliki hati atau hidup yang berarti, hidup yang dilewati hanya karena hari-hari kita tetapi tidak memiliki arti di dalam hidup kita. Saudara, bukankah di dalam peperangan iman kita pun seringkali merasa
kita kuat, atau ketika kita rapuh, kita kemudian mengatakan, Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku? Baik kita kuat maupun kita rapuh, saudara, sadar ataupun tidak sadar, saudara, peperangan-peperangan yang kita hadapi, kita butuh Tuhan ada di tengah-tengah kita. Masalah relasi suami istri seringkali kita ingin selesaikan dengan kekuatan dan pengalaman kita. Kita mendengarkan teman kita bicara A dan bicara B yang mentoleransi kita dan segala macam. Kita menyalahkan pasangan kita satu dengan yang lain, saudara. Masalah anak-anak kita, masalah moralitas yang ada. Tetapi kita seringkali lupa melibatkan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang namanya agape itu di tengah-tengah relasi kita dengan suami, dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Moralitas yang kita tanamkan dengan etika, etiket, pengalaman masa kecil kita yang diajarkan orang tua kita. Tetapi yang paling penting, apakah kita mengajarkan firman Tuhan dan memberikan dia Yesus di dalam hatinya atau tidak? Itulah moralitas yang perlu, saudara. Masa depan dan lain-lain, masalah finansial kita, usaha dan pelayanan kita yang kita anggap biasa dan berjalan seperti biasanya, sehingga kita sudah mulai lupa melibatkan Tuhan di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah hal yang kita hidupi, dan lain sebagainya, saudara. Pada waktunya nanti kita justru mengatakan, Tuhan mengapa engkau membuang kami? Ketika kita merasa sendirian, Tuhan tidak pernah membuang kita, tetapi kita lain seringkali merasa bisa dan kita melupakan Tuhan. Itulah yang dialami seorang Daud, saudara, ketika dia terkenal, dia hebat, dia bisa melakukan segala sesuatu, saudara. Orang takut sama dia. Mungkin pada saat itu imannya mulai kendor, bukan hilang tetapi mulai kendor sementara longgar, saudara. Dan Tuhan ingin dia kembali di dalam sebuah iman yang benar, faith yang benar, yaitu mengandalkan Tuhan. Jikalau kita baca perikop kita ini, rupanya yang sulit bukan peperangan melawan musuh, tetapi peperangan rohani, yaitu mengingat dan beriman kepada Tuhan. Jadi lawan kita bukan orang-orang lain tetapi diri sendiri. Apakah kita mau melibatkan Tuhan atau tidak? Banyaknya prajurit, banyaknya logistik, banyaknya panah dan pedang, banyaknya pendukungnya tidak membawa Daud menuju kepada kemenangan. Karena kemenangan ini hanya dimiliki orang-orang yang menyertakan Tuhan di dalam peperangan imannya. Ayat 14, dengan Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Saudara, Daud semua prajuritnya alat di tangan Tuhan. Dan yang memenangkan peperangan, saudara, bukan Daud, bukan prajuritnya, tetapi Allah itu sendiri. Kalau Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Kalau Allah ada di dalam keluarga saudara tidak akan pernah mengalami kecelakaan dan malapetakannya. Jikalau Allah ada di dalam pekerjaan kita, maka pekerjaan saudara dan saya diberkati Tuhan. Dan dua frase yang menarik di dalam ayat 14, dengan Allah, berarti melibatkan Tuhan. Rasa-rasanya peperangan Daud kali ini tidak mengandalkan Tuhan. Hasilnya Daud lelah dan capek. Kali ini ia menyadari bahwa tanpa Tuhan tidak ada kemenangan bagi umatnya. Tanpa Tuhan yang ada kelelahan dan kecapean. Tetapi bersama Tuhan semangat yang baru, hidup yang baru, berkat yang baru, pemeliharaan yang baru. Rahmat Tuhan yang baru akan terjadi di dalam hidupnya. Yang kedua, perbuatan gagah perkasa yang Daud katakan, saudara. Perbuatan yang tidak mungkin bagimu dilakukan Allah, sehingga kita akan tercengang melihat karyanya. Oleh perbuatan gagah Allah lah, kemudian membuat kita tercengang melihat, iya betul, rupanya memang selama ini Allah yang berperang di depanku. Dan jikalau Allah berada di pihakku selama-lamanya, aku tidak takut. Bahkan Daud mengatakan Mazmur 23, aku berjalan dalam lembah kekelaman dan aku tidak takut bahaya. Saudara, Israel itu dipanggil kembali mengingat melibatkan Tuhan. Israel diajar menyadari bahwa kalau Tuhan di pihakmu tidak mungkin. Yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, saudara. Bagian Alkitab ini mengajar saudara dan saya untuk melihat rapuhnya seorang raja. Dan sekuat-kuatnya apapun saudara ada titik di mana mungkin seperti Daud. Yang titik rapuh dan berkata, Tuhan ada di mana? Tuhan, mengapa engkau membuang kami? Tuhan, tolong kami. Tuhan, mengapa engkau pergi dari kami? Mungkin titik-titik itu ada di dalam hidup saudara. Pernah, atau sekarang, atau nanti, saudara. Ingatlah terus bagian ini, bahwa libatkan Tuhan. Engkau capek, saudara. Engkau lelah di dalam hidup yang gelap ini. Tetapi bersama dengan Tuhan, siapapun itu. Raja-raja zaman dulu, nabi-nabi zaman dulu. Ketika berada di pihak Tuhan, dia menang, saudara. Sampai pada hari ini, siapapun orang Kristen yang meninggalkan Tuhan akan capek. Tetapi orang Kristen yang berpegang pada tangan Tuhan akan terbang bagaikan Raja Wali.
kakinya kuat bagaikan kaki rusa, dan hidupnya dipeliharakan Tuhan seumur hidupnya dengan setia. Saudara, mari ingat-ingat lagi, libatkan Tuhan di dalam apapun persoalan kita. Peperangan yang kita hadapi, mental, spiritualitas, psikologis kita. Ingat, Tuhan, aku membutuhkan Engkau, sebab hanya Engkau lah yang bisa memberikanku kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan pada saat ini. Kami terus percaya bahwa Allah kami tidak akan pernah tinggalkan kami. Allah yang hidup itu adalah Allah yang menjaga kami. Oleh karenanya Tuhan, tolong kami selalu dan senantiasa untuk memberikan diri kami lebih lagi ke dalam tangan-Mu. Mungkin pada hari ini ada pendengar yang sedang lelah dan capek. Entah apapun persoalan saudara, Tuhan memberkati saudara. Tuhan akan melindungi saudara. Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada